dan saling berselisih. Bukan hanya beda pendapat, tapi ada yang bahkan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakai, dan mirisnya di antara pelaku itu mengaku dirinya sebagai muslim. Dan ironinya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang paling miris dalam konteks beribadah pun kita mendapati saling pertentangan, saling mencela, saling merendahkan. Hanya beda bismillah, yang satu jahar, yang satu sir. Yang seharusnya kita bisa belajar riwayat dari itu dan saling menghargai, tiba bahkan saling bertentangan dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Hanya karena beda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Dan masing-masing mengatakan muslim. Bahkan bisa melahirkan celaan, perselisihan, bahkan tuduhan satu dengan yang lainnya. Bahkan puncaknya, ada yang saling mengklaim dengan nilai-nilai kemuliaan. Dan dalam saat yang demikian masih mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Anda beda pendapat masalah ilmu. Yang ini bismillah pakai jahar, yang ini pakai sir. Jangan bertengkar dulu. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Allah yang tahu kebenarannya. Sambung dulu silaturahim. Selesaikan dengan sunnah Nabi. Lihat, cek di bab ilmunya. Apa riwayat yang menggunakan sir itu? Teliti riwayatnya. Sampai ke Nabi, ini riwayatnya. Ini jalurnya, ini sanadnya. Sebab Nabi mensirkan, ini sebabnya, ini hasilnya. Yang meriwayatkan ini kondisinya seperti ini. Yang pakai jahar, ini dalilnya, ini nyambungnya, periwayatnya ini. Kapan Nabi baca jahar? Kenapa baca jahar? Ini situasinya. Maka ditemukanlah, oh ini ada 70 hadis. 70 hadis ini riwayatnya. Ada 4 bagian. Dibaca dengan jahar keras, dibaca dengan sir silent, tidak dibaca sama sekali. Dan Nabi pernah membacakan dengan jahar rakaat pertama dan selanjutnya tidak dibaca lagi. Jika ini yang kita lakukan, maka yang pertama kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang kedua, kita bisa mengerjakan ibadah itu dengan argumentasi yang kuat. Kita punya dalil. Saya sholat bismillahnya dijaharkan, ini dalil saya, argumentasinya ini, inilah yang nasabnya tersambung kepada Nabi SAW. Dan yang paling indah, alih-alih berselisih, kita bisa bertoleransi. Kalau si fulan baca sir, oh ini sanad ilmunya. Kalau saya baca jahar, oh ini alasannya. Kalau si fulan kunut, ini dalilnya, ini alasannya. Kalau dia tidak kunut, maka ini dalilnya, ini alasannya. Maka tidak ada lagi kemudian perselisihan yang satu dengan yang lainnya menjatuhkan vonis-vonis. Yang vonis ini pun bahkan beresiko saat dihisab di hari kiamat nanti. Apakah bisa kita mampu mengatakan si fulan berbuat bid'ah sementara ada dalilnya? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Nabi SAW ketika dihisab? Bahkan sekarang ada yang mengatakan dengan mudahnya, si fulan keluar dari Islam, si fulan kafir, si fulan begini, si fulan begitu. Kalimat itu akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali ke langit, kata Nabi SAW. Dan bila tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan dia. Maka muncullah di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang yang seling larut dalam perselisihan. Dan dengan perselisihan itu dia bertikai. Bahkan ada yang menumpahkan darah. Itu ada yang divonis bangkrut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Hadis Muslim kalimatnya dengan babul muflis, orang bangkrut di hari kiamat. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qulna ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Penutup dari khutbah ini, kata Nabi, yang aku maksud orang bangkrut di hari kiamat yang mengaku umatku. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam, bukan Musa alaihissalam. Dia mengaku umatku. Ya'ti yawmal qiyamati bisolatin, wasyamin, wazakatin. Dia datang di hari kiamat membawa pahala ibadah ritual yang begitu banyak. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hadha. Dia larut dalam perselisihan sehingga dia sibuk mencela si fulan. Wa kadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, puncak dari perselisihan, bertengkar, bekerja dengan yang haram, makan harta yang tidak benar. Wa daraba hadza, ada yang berselisih fisik. Wa safaka dama hadza, puncaknya ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Maka ditimbanglah di hari kiamat. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang sholat, kemudian berselisih karena satu amalan, keluar dia bertengkar, mencela si fulan, maka pahala sholatnya ditransfer, diberikan kepada si fulan yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, maka dicuci di neraka, fatuliha finnar.
Hadirin, menutup khutbah ini, Nabi 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Akan tiba masa itu banyak sekali perbedaan pendapat yang melahirkan perselisihan hadir di lingkungan kita. Maka pesan khatib, jangan melarutkan diri untuk terlibat di dalamnya. Cari solusi. Sepanjang Anda muslim, sepanjang Anda beriman, maka orang beriman adalah orang yang menampilkan solusi. Bukan orang-orang yang datang mendalami perselisihan, menguatkan itu, dan menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Apapun itu ragamnya, pulang dari sini, yang berbisnis yang baik. Pulang ke tempat Anda bekerja, bekerja dengan baik, cari solusi yang baik, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah. Anda pulang sebagai suami, datang ke rumah tangga, ada perbedaan pendapat, selesaikan. Kita duduk di masjid dengan ta'lim yang sama, di masjid yang sama, sholat yang sama, beda pendapat, cari solusi secara proporsional. Jika memang bukan masalah usul, tidak perlu diperselisihkan. Kalau masalah furu', cari kemudian jalurnya. Jangan sampai kita ibadah di masjid yang sama, punya nabinya sama, Qur'annya sama, tapi pulang kepada Allah malah disibukkan untuk mengklarifikasi dari dosa-dosa keburukan yang seharusnya tidak perlu kita tampilkan.